Hello student, welcome back to my online course. Kali ini kita akan membahas tentang evaluasi kegiatan intervensi komunitas ya di pertemuan ke-14 ini. Oke, langsung aja di slide yang pertama. Jadi ini adalah akhir materi gitu ya, yang mana memang nyambung ya dari tema-tema sebelumnya, di mana Anda sudah melakukan profiling, kemudian Anda sudah mengusulkan rencana intervensi, dan apakah intervensi yang Anda rancang dan Anda usulkan itu sudah sesuai atau belum. Ya meskipun masih rancangan, itu setidaknya masuk akal atau tidak gitu kan. Nah itu bisa dinilai dari bagaimana nanti kita akan mengevaluasi rancangan tersebut. Nah ini ada ilustrasi ya tentang bagaimana ketika kita mengevaluasi suatu restoran gitu kan ya. Nah ilustrasinya seperti ini. Jadi Anda makan di resto yang belum pernah Anda kunjungi sebelumnya, dan Anda waktu itu kondisinya lapar, gak ada pilihan lain. Tapi Anda bukan gak ada pilihan lain ya, maksudnya mungkin itu pilihan yang paling masuk akal karena kayaknya menunya oke gitu kan ya, dan Anda kayaknya tertarik dengan menu itu. Nah, kemudian Anda duduk dan menunggu pelayan datang. Nah ketika pelayan sudah datang, dia berkata tunggu 10 menit lagi, dia bilang kayak gitu. Oke. Kemudian pelayan itu datang 10 menit kemudian mencatat pesanan Anda ya. Kemudian nggak lama dia mengambilkan pesanan minum gitu kan ya. Biasa kan di sini juga seringkali minumnya dulu yang datang daripada makanannya ataupun bareng gitu kan ya. Seringkali minumannya dulu yang datang. Dan kemudian setelah minuman itu diletakkan di meja, Anda harus nunggu 20 menit lagi gitu kan ya untuk makanan yang Anda pesan. Nah kemudian akhirnya datang nih, tapi makanan datang di meja Anda itu tapi udah nggak hangat. Ya makanan itu kalian habiskan atau Anda habiskan gitu kan ya, karena memang waktu itu lapar kan ya. Ya nggak ada masalah sih gitu kan ya. Cuman pertanyaannya adalah apakah Anda akan pergi ke resto itu lagi di kemudian hari? Nah gitu kan ya. Terus kemudian kalau misalnya kita mau mengevaluasi kan bisa banyak hal gitu yang menjadi pertanyaan ya. Kenapa ini kok lama? Kenapa kok ramai sekali tapi tetap pelayanannya itu juga pelayanan kok sedikit? Udah tahu restonya rame tapi pelayanannya sedikit gitu kan ya. Ini gimana ya manajernya gitu kan ya. Terus ini ada masalah apa ya kok makanannya itu nggak hangat gitu kan. Chefnya gimana sih gitu kan ya. Nah bisa Anda ketahui ya bahwa di resto itu kan ada banyak peran ya di situ ya. Ada waiters atau pelayan, ada chef, ada bawahan-bawahannya chef itu juga gitu kan ya. Nah itu mereka tuh kan harus kerja secara sinergi gitu ya. Harus benar-benar menyatu gitu kan ya. Nggak bisa mereka kerja sendiri-sendiri ataupun nggak bisa ada yang timpang. Nah itu adalah hal-hal yang mungkin bisa kita evaluasi ya dari kegiatan sehari-hari kalau misalnya kita makan di suatu tempat makan. Nah ini juga saya ajak juga untuk mengevaluasi timnas sepak bola yang kemarin barusan menjadi runner up gitu kan ya, dimana hasil runner up itu tentu tidak memuaskan karena kita sudah runner up 6 kali. Nah tentu kita akan bertanya-tanya gitu kan ya, kapasitas pemainnya kayak gimana sih gitu kan ya, kapasitas pelatihnya juga gimana, respon supporternya kayak gimana, sportivitasnya kayak gimana, reputasi timnas Indonesia kayak gimana gitu kan, program latihannya kayak gimana. Nah itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengevaluasi timnas sepak bola Indonesia gitu kan. Nah tentu dari dua ilustrasi tadi ya nggak muluk-muluk ya kalau misalnya suatu program intervensi komunitas itu juga dievaluasi, karena tiap tahun tuh ada miliaran rupiah uang pajak, sumbangan, dan dana dari orang-orang kaya atau orang-orang yang bergaya hidup filantropis gitu ya, dihabiskan untuk membuat program intervensi komunitas. Jadi sebenarnya program intervensi komunitas itu bukan melulu terkait dengan uang ya, tapi lebih pada banyak program gitu kan ya yang dibuat. Tentu ini ya harus dipertanyakan gitu kan, ini program ini berhasil apa enggak gitu kan ya. Nah kemudian program evaluasi itu kata ahli itu memunculkan ketakutan dan komplain gitu kan ya. Antara lain apa?
Yang pertama adalah evaluasi memunculkan kecemasan di antara pelaksana program intervensi. Yang kedua, pelaksana mungkin tidak tahu pasti bagaimana mempersiapkan evaluasi. Dan yang ketiga adalah evaluasi bisa mengganggu program intervensi yang sedang berjalan. Nah, ini contoh yang pernah saya alami ya. Jadi saya pernah melakukan MONEV ataupun monitoring dan evaluasi terhadap duta COVID ya yang ada di daerah-daerah itu ya. Waktu itu saya dapat daerah Madiun. Ya. Jadi saya datang ke sana, kemudian mereka tuh tampak takut gitu ya. Ini bakal ditanyain seperti apa, bakal dimarahin apa enggak, kayak gitu ya. Jadi mereka tuh tegang banget ya. Jadi saya harus benar-benar bisa mencairkan suasana supaya mereka tidak tegang dan bisa memberikan informasi yang valid seperti itu. Nah, kadang-kadang mereka juga nggak tahu bagaimana mempersiapkan ketika ditanya, aduh lupa datanya di rumah, aduh lupa waktu itu gimana ya, kayak gitu ya. Jadi ya itu sangat wajar gitu kan ya, karena bisa jadi mereka tidak diberikan informasi tentang instrumen-instrumen apa saja yang harus disiapkan ketika dilakukan evaluasi. Tapi sebenarnya sih kalau mereka benar-benar menjalankan kan ya nggak akan lupa selupa-lupanya gitu kan ya. Ya bisa aja lupa, tapi kan nggak yang lupa benar-benar lupa kan nggak nantinya. Dan juga yang ketiga adalah bisa jadi program evaluasi itu ketika dilakukan di tengah-tengah program itu bisa jadi mengganggu ya. Jadi sebaiknya memang dilakukan itu di akhir-akhir saja, seperti itu. Malah mengganggu program yang sedang berjalan. Jadi program belum tuntas kok dievaluasi, ya kan nggak fair ya, kan seperti itu. Terkait dengan nomor 3 ya. Nah, di sini para ahli itu mengusulkan ada logika evaluasi programnya. Jadi secara logika program itu dievaluasi itu karena ada dua hal gitu kan ya. Apakah program itu tidak berjalan karena teorinya salah ataupun karena implementasinya yang nggak benar gitu kan ya. Nah itu, jadi dua ini adalah dua alasan utama. Kalau misalnya teorinya salah ya berarti ya salah pendekatan gitu kan ya, salah pengukuran, salah target populasi, harusnya remaja tapi yang disasar adalah dewasa. Nah itu ya. Kalau implementation itu biasanya terkait dengan SDM yang kurang jumlahnya gitu, misalnya butuh 15 tapi yang tersedia 5 dan tidak berpengalaman misalnya kayak gitu. Nah, ini akan menghambat implementasi dari program tersebut. Nah, maka dari itu diusulkan adanya logic model ya, mulai dari condition, activity, outcome dan impact seperti itu ya. Jadi secara terjemahan bebasnya sih logic model ini yang pertama adalah kita ngecek kondisinya seperti apa, di mana di situ ada faktor resiko, masalah-masalah yang ada di dalam komunitas. Nah, kemudian aktivitas. Jadi aktivitas ini kita juga ngecek. Ini merujuk pada setiap kondisi yang ada di poin pertama gitu kan ya. Itu apa aja sih yang terjadi gitu kan ya. Nah, kemudian outcome. Nah, jadi ini juga merujuk pada poin yang kedua. Hasil dari aktivitas-aktivitas itu apa aja. Jadi misalnya ada masalah, kemudian masalah itu memunculkan aktivitas yang salah tentunya gitu ya. Nah, aktivitas yang salah ini tentu ada hasilnya seperti apa. Nah, kemudian hasil dari aktivitas yang salah ini ada impactnya apa yang jangka panjang yang bisa mempengaruhi a whole of community misalnya seperti itu. Nah itu ya. Nah ini saya kasih contoh dampak alkohol ya. Itu kayak gimana? Anda bisa nggak mengilustrasikan gitu kan ya? Mulai dari condition sampai dengan impact gitu kan ya. Nah di sini ada bagan-bagan yang bisa memberikan Anda gambaran di mana logic model itu mulai dari condition ya sampai di dalam rentang ini itu ada program yang mau kita evaluasi ya, mulai dari unit assessment sampai dengan evaluation. Nah, evaluation yang kita bicarakan di minggu ini adalah terkait dengan 4 step ini ya, dari step 1 sampai 4 yang dimulai dari ya ini di lurus ini kan activity implementation ya, jadi memang yang di sasar tuh mulai dari sini gitu ya. Nah ini di breakdown menjadi lebih rinci lagi menjadi 4 tahapan kan ya. Nah, tahapan yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah identifying goal and desired outcomes. Nah, ini kita ngecek gitu kan ya, tujuan utama dari program itu apa kan ya. Tujuannya jelas apa enggak gitu ya. Nah, tujuan utama ini tujuan yang besar gitu. Misalnya meningkatkan keterlibatan ortu di sekolah karena mungkin ada masalah banyak ortu yang tidak terlibat terkait dengan sekolah anaknya misalnya kayak gitu.
Nah, atau mengurangi penggunaan nafsa gitu kan, narkotika dan zat-zat adiktif gitu kan ya. Nah, itu adalah tujuan besar. Nah, kemudian target group itu juga bisa kita cek di poin pertama ini. Ini targetnya udah tepat atau belum? Misalnya remaja, orang tua, atau guru. Nah, ini udah tepat apa belum? Gitu kan. Jangan-jangan harusnya remaja, tapi yang ditarget adalah dewasa. Nah, ini kan nggak tepat. Kadang-kadang juga target populasi ini, target group ini juga bisa berdasarkan usia, jenis kelamin, ataupun status ekonomi sosial gitu ya. Kemudian yang 3 adalah desired outcome. Ini lebih pada tujuan-tujuan yang spesifik gitu kan ya. Contohnya meningkatkan sikap menolak terhadap alkohol. Ini merupakan breakdown dari mengurangi penggunaan nafsa gitu kan. Itu. Jadi primary goal itu tujuan utama, yang tujuan-tujuan khusus itu bisa dikatakan desired outcomes ini tadi. Nah, kalau ini udah masuk akal gitu kan ya, tujuan utamanya masuk akal, kemudian bisa diukur dengan pengukuran yang fair gitu ya, atau measurable gitu. Nah, ini berarti kita bisa katakan di tahap ini mereka udah benar gitu kan ya. Tapi kalau tujuan nggak masuk akal, kemudian terlalu abstrak gitu kan, mengada-ngada, nah ini patut kita curigai, ini program ini nggak bakal terlaksana gitu ya. Yang kedua adalah proses evaluasi. Di sini ada 2 poin ya yang menjadi sorotan. Yang pertama adalah tujuan dari proses evaluasi itu, yang pertama adalah monitoring aktivitas program, kemudian menggali informasi tentang akuntabilitas. Akuntabilitas ini lebih pada tadi yang saya soroti tentang measurable tadi ya. Semuanya itu bisa terhitung, misalnya target harian adalah 5 orang teredukasi menggunakan masker gitu ya. Nah, itu kan jelas ya, akuntabel ya. Kemudian menggali informasi apakah program berjalan atau tidak. Nah, ini juga sama ya. Tujuan dari proses evaluasi itu kita juga bisa ngecek nih program udah jalan atau belum sih gitu ya. Kemudian memberikan informasi terkait dengan apakah dampak dari program intervensi ini dapat diukur atau tidak. Nah, kadang-kadang kalau misalnya tujuannya juga agak abstrak gitu kan ya, ataupun belum jelas, nah tentu kita juga akan bisa langsung tahu, oh ini nggak bisa diukur, ukurannya nggak jelas gitu kan ya. Nah, itu ya. Yang kedua adalah terkait dengan conducting a process evaluation. Nah, ini terkait dengan pertanyaan maksud dari program intervensi. Jadi kita harus mempertanyakan maksud dari program intervensimu apa. Dan lebih lagi, kalau misalnya program itu sudah terlaksana, kita ngecek adakah hal-hal yang bisa dipelajari atau adakah lesson learned yang bisa kalian dapatkan setelah melaksanakan program tersebut. Dan itu kita tanyakan pada pelaksananya. Nah, kalau pelaksananya bisa menjawab, oh saya dengan memberikan pelayanan ini saya tuh merasa bla 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 gitu. Saya merasa tersentuh, saya merasa banyak hal yang bisa saya dapatkan dari orang-orang yang saya edukasi. Nah, itu kan berarti memang programnya bisa jalan ya. Tapi kalau dia nggak bisa nyeritain, sebenarnya dia nggak bisa mendapatkan suatu pelajaran. Nah, ini kita patut pertanyakan gitu ya, apakah memang benar nih program bisa jalan atau tidak, seperti itu. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan outcome evaluation. Nah, di sini terkait dengan pengukuran ya, outcome measure. Jadi apa yang terjadi di step kedua itu kita ukur, gitu kan ya. Kita ukur impact, outcome-nya seperti apa. Aktivitas itu tuh menghasilkan apa, kita ukur, gitu kan ya. Nah, contohnya tadi dalam satu masyarakat misalnya dampak dari edukasi, psikoedukasi gitu kan ya, ternyata yang awalnya dari 10 orang dulu yang pakai masker cuma 1, setelah di psikoedukasi sekarang meningkat menjadi 5 misalnya gitu. Nah, jadi kita bisa mengukur outcome dari psikoedukasi yang kita lakukan gitu kan ya, terkait dengan penggunaan masker. Oh, yang dulunya cuma 1 dari 10 orang gitu kan ya, ternyata sekarang 5 dari 10 orang. Oh, meningkat berarti ada 4 orang nambah gitu kan ya. Nah, itu jadi memang hasilnya memang harus mendekati tujuan utama. Kalau tadi tujuan utamanya contohnya adanya keterlibatan orang tua, berarti apa nih outcome yang bisa kita ukur misalnya gitu. Oh, orang tua dulu orang tua itu tidak pernah menanyakan kondisi anaknya gitu, tapi sekarang orang tua sering menanyakan kondisi anaknya gitu. Nah, seringnya ini juga harus akuntabel, berapa nih misalnya dari 100
orang tua murid gitu kan ya, yang menanyakan tuh 70 orang setelah adanya sosialisasi terkait dengan keterlibatan orang tua misalnya kayak gitu. Nah itu ya. Nah yang terakhir itu adalah impact ya. Jadi kita mengevaluasi impact. Impact ini lebih pada long term ya. Jadi kalau yang di step 3 itu memang fokusnya lebih pada short term gitu ya, ataupun jangka pendek, dampak jangka pendek. Nah kalau yang step keempat ini adalah dampak jangka panjang dari suatu program tersebut gitu kan ya. Nah kalau misalnya tadi memakai masker gitu kan ya, ternyata dampak jangka panjangnya apa nih? Oh ternyata yang terkena infeksi corona atau covid berkurang gitu kan ya setelah penggunaan masker yang masif pada suatu komunitas seperti itu. Dan imunitas misalnya bertambah. Nah imunitas gimana dong ngeceknya? Ya bisa jadi dari data-data yang sudah diarsipkan oleh pihak misalnya di Kementerian Kesehatan gitu kan ya. Nah di situ. Nah dari sini yang di tahap keempat ini itu yang berjalan atau yang memiliki peran itu juga tentang arsip data gitu kan ya. Karena ini dampak jangka panjang atau dampak yang luas dirasakan oleh suatu komunitas. Nah, maka perlunya adalah data-data yang terarsip dengan baik gitu kan ya. Misalnya kalau kita mau melakukan suatu intervensi di komunitas yang terkena dampak limbah gitu kan ya. Nah, itu kita bisa cek seberapa sehat sih misalnya paru-paru mereka gitu kan ya. Apakah ada peningkatan kualitas paru-paru mereka gitu kan ya setelah adanya program intervensi terkait dampak limbah gitu kan ya di suatu wilayah gitu kan. Nah itu bisa kita cek dari medical record yang ada di pusat-pusat kesehatan seperti itu ya. Dan juga misalnya ini data kelakuan baik di kepolisian tuh, misalnya kita mau ngecek apakah kenakalan remaja itu berkurang atau tidak. Nah itu bisa kita cek ya data-datanya dari situ gitu ya. Nah oke, dari keempat model ini setidaknya Anda punya gambaran ya untuk tahu apakah rancangan yang kemarin Anda rancang tuh masuk akal atau enggak gitu kan ya. Karena kalau semakin bisa diukur sampai proses keempat ya tentu itu lebih masuk akal gitu ya. Meskipun memang Anda tidak melaksanakan program tersebut ya, tapi dikira-kira aja gitu kan ya. Tapi kalau misalnya target intervensinya itu agak abstrak, nah itu coba diperbaiki gitu kan ya, karena Anda sudah tahu kan bahwa itu tidak akan bisa diukur gitu kan ya, dan tidak masuk akal untuk dilaksanakan. Oke, itu aja untuk minggu ini gitu kan ya. Selamat di resapi dulu gitu kan apa yang saya jelaskan, kemudian Anda mungkin bisa refleksikan ke program yang sudah Anda buat, rancangan program yang sudah Anda buat. Oke, selamat belajar dan semoga sukses di ujian nanti.